workshop ini untuk segera menuju ke area ballroom dan mengikuti kembali workshop sesi 2 pada acara kali ini. Sekali lagi kami akan bilang kepada seluruh tamu dan seluruh peserta untuk kembali menuju ke area ballroom karena sebentar lagi sesi 2 dari workshop ini akan segera dimulai. Dan seluruh tamu undangan kita akan mulai. Saya ucapkan selamat datang kembali ke area ballroom di Gandhi hari ini, tepatnya untuk 2021. Dan kita akan lanjutkan di sesi workshop yang kedua, yang tentu saja akan segera saya panggil narasumbernya kepada dari MKNW Jabar, Dr. Dodi A.R. Wijatmaja, SHMH. Kemudian kepada Dr. Deni Haspada, SHMKN. Kemudian Dr. Widi Handoko, SHMH selaku narasumber. Saya akan mulai menuju area pembicara. Dan tentu saja juga saya akan undang kepada moderator kita kali ini, Benedi Kremat, SHMKN. Sekali lagi saya undang kepada Benedi, kepada narasumber untuk segera menuju area panggung. Silakan Bapak, Pak Dodi, Pak Deni, silakan menuju area panggung. Dan saat ini kita sudah ditemani juga dengan moderator kita saat ini, Bapak Benedi Kremat, SHMKN, yang nanti pula akan disusul oleh Ketua Panggil dari Jawa Tengah, yaitu Dr. Widi Handoko, SHMH. Untuk workshop sesi kedua ini akan saya serahkan kepada moderator kita, yaitu Bapak Benedi Kremat. Kami silakan. Baik, terima kasih pada Ibu Mulia Sawitri. Selamat siang Bapak dan Ibu semua pada hari ini, apa kabar? Baik. Nah, ini adalah sesi kedua dalam workshop mitigasi perbuatan melawan hukum notaris dalam melaksanakan jabatan. Nah, ini adalah sesi kedua yang sangat krusial Bapak Ibu. Kenapa krusial? Karena selain materinya ini yang sangat menarik dan juga adalah sumber yang tentu sangat kompeten di Jawa Barat, karena ada dari KNW dan juga ada dari Ketua Panggil. Ini adalah jam krusial Bapak Ibu. Ya, biasanya ketika perlu kita bekerja keras, maka kita juga nggak mau kalah. Dia mau merem biasanya Bapak dan Ibu. Ya. Jadi diharapkan Bapak dan Ibu semua yang tadi sudah menyantap hidangan makan siang untuk bisa tetap fokus dan juga bisa kita sama-sama belajar di sini dengan narasumber yang sudah kita asik lagi. Baik, saya dengan Benedi Kremat, saya dari Kota Bekasi, dan ada Bapak Ibu semua saya juga di sini, saya mengucapkan salam. Untuk narasumber kita pada sesi kedua kali ini, saya akan sampaikan bahwa yang pertama ada Bapak Deni Haspada, yaitu beliau Bapak Dr. Haji Deni Haspada, SHMK 1, yaitu beliau lahir di Bandung 28 Oktober 1961, status menikah tentunya. Lewat pendidikannya di SD Negeri Sejahtera Bandung, SMP Negeri 4 Bandung, SMA Negeri 8, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, program S2 MKN Unpad Pajajaran, program Doktor Studi Ilmu Hukum Bisnis Unpad Bandung. Dan tentu juga beliau di riwayat pekerjaannya, yaitu beliau pernah sebagai pengacara pada tahun 1986 sampai 1987, pengacara dan konsultan hukum juga pada PT Mitra dan Koperasi Bandung, notaris PPAris dari 1998 sampai dengan sekarang, dan dosen dan staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Buana Bandung sejak tahun 1998 sampai sekarang. Nah, di riwayat organisasi beliau juga tentu berkontribusi dan aktif, yaitu sebagai pencetus, perintis dan pendiri LBKH FKPPI, di IPHI juga Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, FKPPI Jawa Barat, Ketua LBKH FKPPI, KNPI Jawa Barat,
dan Majelis Pengawas Notaris Kota Bandung, Majelis Pengawas Notaris Jawa Barat, dan sampai dengan saat ini beliau adalah Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Barat 2019 dengan 2022. Selamat siang, Pak Dinas Pada. Baik, terima kasih Pak. Dan untuk narasumber kita yang kedua, pembicara kita yang kedua adalah Bapak Dodi. Yang sedikit membacakan untuk CV beliau. Beliau adalah Bapak Dr. Haji Dodi Herwijaya Haja, SHSPM. Beliau juga sebagai notaris, PPAT, dan pejabat daerah kelas 2 di Kabupaten Bekasi. Dan untuk pendidikan, beliau menempuh di S1 Universitas Brawijaya Malang dan spesialis notariat dari Universitas Erlangga Surabaya, dan doktor ilmu hukum di Universitas Islam Bandung. Tentu untuk di organisasi beliau juga aktif di bidang pemilihan anggota pengurus wilayah INI Jawa Barat, Dewan Pakar Pengurus Daerah INI dan PPAT Kabupaten Bekasi, anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Barat, Bidang Iklan Pengurus Pusat INI, dan Dewan Kehormatan Ikatan Pejabat dalam kelas 2. Dan untuk pekerjaan beliau juga selain notaris tadi, beliau juga adalah dosen atau pengajar di Fakultas Sarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta dan Magister Notariatan Universitas Islam Bandung. Selamat siang Pak Dodi. Dan berikutnya juga nanti kita akan mendengarkan kembali materi juga pemaparan dari narasumber tadi sesi pertama. Dia adalah Ketua Pengurus Wilayah Jawa Tengah, ya, beliau yang sangat kompeten tentunya ya, karena sering berurusan dengan hukum pidana. Saya menyapa dulu kepada Pak Willy, sama saya Pak Willy. Baik Bapak dan Ibu, untuk kegiatan kita pada sesi kedua siang hari ini nanti akan disampaikan pemaparannya masing-masing kurang lebih 15 menit sampai dengan 20 menit dari masing-masing narasumber. Dan setelah itu akan diadakan sesi tanya jawab. Nah, untuk sesi tanya jawab nanti ketika penanya langsung dijawab oleh narasumber yang ditujukan kepada siapa. Jadi dimohon kepada Bapak dan Ibu bisa bersama-sama menyimak dari penyampaiannya, karena ini materi yang sangat penting, di mana ini adalah workshop, ini adalah pelatihan daripada narasumber kita berkompeten untuk dapat kita terapkan dan juga dapat kita sampaikan kepada anggota kita di daerah masing-masing di Jawa Barat. Ya, kalau begitu langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Denny untuk sesi pertama menyampaikan pemaparan. Terima kasih atas waktunya. Saya langsung saja akan menyampaikan materi kepada pokok permasalahan yang tentunya berkaitan dengan tugas MKNW sehari-hari. Nah, seperti kita ketahui bahwa notaris itu mempunyai tugas sebagaimana telah disebutkan oleh para narasumber tadi, membuat alat bukti secara tertulis. Alat bukti tertulis ini tentunya yang harus mempunyai kekuatan hukum yang otentik, artinya bisa dipergunakan oleh para pembuatnya, oleh para pemohonnya, agar bisa dijadikan alat bukti yang sempurna sebagaimana diatur di dalam pasal 1870 KUH Perdata, bahwa alat bukti ini terkadang menjadi persoalan manakala ada masalah di antara para pihak. Para pihak ini terkadang menarik-narik para notaris. Nah, disinilah para notaris ini diperlukan untuk kehati-hatian dalam hal membuat akta. Kita membuat akta tentu ada prosedurnya. Prosedurnya sebagaimana kita tahu bahwa akta itu sebagaimana di pasal 16 itu harus dibacakan. Walaupun ada yang tidak dibacakan, yaitu para pihaknya ingin membaca sendiri. Tetapi di sini yang menjadi perhatian adalah
notaris itu tidak boleh menawarkan silahkan membaca sendiri. Sering terjadi di dalam kasus-kasus tidak dibacakan dan notaris menyuruh membaca sendiri. Oleh sebab itu persoalan-persoalan ini menjadi timbulnya karena disuruh oleh notaris. Nah, dalam pasal 16 tersebut notaris itu wajib, artinya notaris wajib membacakan. Namun dalam yang terjadi di masyarakat sekarang ini bukan hanya akte-akte otentik yang dibuat atau di hadapan notaris, tetapi termasuk menyangkut akta-akta di bawah tangan. Akta-akta di bawah tangan itu seperti Anda ketahui sendiri, warmarking dan legalisasi juga menjadi persoalan. Mengapa menjadi persoalan? Karena seperti tadi yang disampaikan bahwa proses mendaftarkan atau melegalisasi tanda tangan itu tidak sesuai aturan prosedur. Ambil contoh simpel, bolehkah kita mendaftarkan suatu perjanjian di bawah tangan yang tentunya melanggar ketentuan 1320? Sebagai contoh, perjanjian membunuh seseorang, tentu kita harus membaca dulu segala akta-akta di bawah tangan yang mau diwarmarking, yang mau didaftarkan. Bukan karena kita, wah ini mah bukan tanggung jawab kita, tanggung jawab para pihaknya. Nah, ini menjadi persoalan karena persoalannya kita mendaftarkan akte yang tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 1320 itu menjadi ketentuan yang harus dipegang oleh para notaris. Nah, adapun tadi dikatakan bahwa banyak pihak-pihak yang ingin dibantu dibuatkan akta itu terus didaftarkan di kita. Apakah itu dibenarkan kalau ada masyarakat meminta dibuatkan akte di bawah tangan? Gitu. Sedangkan kita itu tugasnya membantu sebagai konsultan hukum. Tentu akte-akte itu sebelum dibuat kita harus menerangkan apa yang menjadi persyaratan dan apa yang menjadi akibat hukum bahwa kalau akte itu dibuat. Nah, bolehkah kita merumuskan? Nah, bolehkah kita merumuskan para pihak? Bagaimana tadi kalau menghentikan gitu? Apakah benar jadi persoalan hukum? Apakah benar itu menjadi pidana? Nah, ini yang perlu kita diskusikan sekarang di sini. Nah, sepanjang ketentuannya 1320 tidak dilanggar, nah apakah itu melanggar, membuatkan ketentuan, membuatkan aturan yang akan diperjanjikan gitu. Nah, sedangkan kita sebagai konsultan hukum, nah memberikan masukan-masukan. Apakah kalau kita membuat juga menjadi pidana, gitu, membuat akta yang bukan menjadi tugasnya? Mari kita lihat soal ketentuan membuat akta. Akta otentik saja kalau dibuat tidak sesuai prosedur menjadi degradasi. Kita tahu kan akte itu otentik itu di pasal-pasal 1868. Di pasal 1868 kita harus ketentuan membuat akta otentik. Kalau tidak sesuai menjadi degradasi. Sama halnya dengan di UEJN juga di ketentuan pasal 41. Kalau akta dibuat secara otentik tidak sesuai ketentuan menjadi degradasi. Nah, apakah kalau kita membuat akta di bawah tangan menjadi pidana? Nah, itu menjadi pertanyaan. Nah, apakah boleh? Gitu. Nah, sering memang notaris itu
diminta bantuan oleh para pihak, diminta tolong diterapkan sepanjang ketentuannya sesuai dengan 1320. Saya rasa tidak melanggar, asal jangan tadi ya seperti banyak terjadi di dalam kasus-kasus ya, akta yang tadi ya yang melanggar itu kalau tadi perjanjian membunuh orang jelas ketahuan. Ini ada akta ya yang diwarmarking dengan ketentuan dia itu melakukan kumpul kebo lah gitu. Nah itu pakai perjanjian lagi. Nah itu bisa harta gitu. Nah diwarmarking lagi sama notaris itu. Nah itu jelas ya udah salah aturan ya. Itu terjadi gitu. Nah bagaimana akta-akta yang sering terjadi di dalam pemeriksaan MKNW, sering terjadi akta-akta itu direkayasa. Apa yang direkayasa? Karena keinginan klien yang sebenarnya ini utang piutang Pak, tapi dari utang piutang ini kalau dia tidak bayar tanahnya menjadi milik kami Pak. Ini tolong dibuatkan aktanya bagaimana. Nah itulah yang namanya rekayasa. Rekayasa dibuatlah pengikatan jual beli, dibuatlah kuasa menjual. Nah, dibuat pada saat dia macet, dijuallah kepada notaris yang lain. Nah itulah akhirnya notaris itu menjadi terpanggil, dipanggil-panggil. Adapun tadi bahwa notaris yang dipanggil di sini bukan berarti salah, ya. Bukan berarti salah. Notaris itu dipanggil dan kalaupun diloloskan juga bukan berarti dia salah, tetapi banyak terjadi ada akta di bawah tangan di dalam minuta tersebut. Akhir-akhir ini banyak terjadi pembuatan akta PT yang dibuat memakai kuasa. Kuasanya itu juga termasuk dari anak dan istrinya. Notaris dengan sendirinya percaya karena itu satu rumah. Dibuatlah, setelah dibuat ternyata melakukan kegiatan usaha dengan temannya, terjadilah permasalahan. Terjadi permasalahan, ternyata anak istrinya pun dipalsu. Nah, apakah notaris tersebut salah? Tentu tidak. Lalu kenapa diizinkan? Karena diizinkan itu untuk mencari siapa pelaku pemalsuan. MKNW tidak bisa menghalang-halangi proses prosedur untuk penegakan hukum. Ya, tidak bisa, itu penegakan hukum harus ditegakkan. Nah, itu adalah resiko jabatan. Resiko jabatan kita capek. Sudah melakukan sesuai prosedur. Nah, tetapi ternyata kita kepanggil-panggil. Nah, salahkah kita kalau ada berpedoman kepada akta di bawah tangan? Tentu tidak salah. Tapi bagaimana akta di bawah tangan itu kalau dipalsukan? Nah, itu mengandung resiko kepada kita ya, kepada kita. Di antara yang surat-surat di bawah tangan itu di antaranya akte-akte pendirian, akte-akte risalah ya, sama itu akte kuasa. Nah, itu berisiko untuk menjadi permasalahan. Nah, bagaimana kalau permasalahannya hanya memanggil notaris seperti tadi dikatakan oleh Pak Widi bahwa itu hanya klarifikasi. Klarifikasi tentu kita tetap menyidangkan, tetapi kita pun akan menolak karena sebagaimana di dalam Permenkumham 17 tahun 2021 sekarang bahwa
sepanjang aktenya tidak dipersoalkan itu tidak boleh diizinkan ya. Tapi tadi dikatakan bahwa proses pidana untuk penegakan hukum itu dilihat dari proses prosedur pembuatan akta. Nah, disinilah yang harus kita jeli itu. Apakah pembuatan aktanya dipersoalkan? Kalau pembuatan aktanya dipersoalkan, besar kemungkinan ya Anda diperiksa. Kalau aktanya tidak dipersoalkan, misalkan seperti begini, si A dengan si B melakukan perjanjian sewa menyewa, si B tidak membayar kepada si A. Setelah tidak membayar tersebut, dia lapor ke polisi, padahal itu ranahnya ranah perdata. Nah, itu berarti kan aktenya tidak dipersoalkan, itu masuknya bukan prestasi. Nah, jadi itu tentu tidak akan kami kabulkan. Tugas MKNW itu hanya dua, menolak atau mengabulkan. Nah, namun dari perkembangan sekarang sering terjadi permasalahan perdata itu dijadikan pidana. Itu adalah suatu trik dari para pencari keadilan dengan mencari jalan untuk data-data. Nah, misalkan Anda sudah memiliki sertifikat hak atas tanah, lalu dia berani melaporkan itu berani itu laporan. Nah, setelah laporan itu diketahuilah bahwa sertifikat nomor sekian, baru dia mencari data-data ke desa, ke kelurahan. Nah, setelah itu dia melakukan gugatan. Oleh sebab itu, laporan pidananya terkadang tidak dilanjutkan. Atau dua, dia proses pidananya dulu dilanjutkan dengan dalih letter C-nya palsu. Nah, dengan palsunya sendiri dia berharap putusan pidana ini bisa dipakai untuk peralihan sertifikat tersebut. Nah, ini marak sekarang terjadi. Apakah hal itu diperbolehkan? Ya, tentu eranya sekarang era penemuan hukum ya, era pengembangan sistem hukum yang begitu berkembang. Hal itu juga kemarin ini diseminarkan di Unpad ya, persoalan pidana untuk mencari bukti kepada kepentingan perdata itu. Nah, apa yang marak di kita juga, kita contoh ya, dulu tersangka tidak bisa menggugat, sekarang kan bisa menjadikan penemuan hukum. Akhirnya terjadilah gugat menggugat kalau orang sudah ditersangkakan gitu. Nah, persoalannya apakah sudah jadi berhasil meng-SP3-kan itu pra peradilan atau pra SP3 atau pra peradilan, apakah persoalannya selesai? Tentu tidak. Nah, tentu tidak di sini. Begitu juga dengan putusan PT UN ya, itu materialnya belum, itu bisa diangkat lagi. Nah, diangkatnya ini tergantung kepada keinginan penegak hukum ya. Ada yang sudah di pra peradilankan seperti kasusnya di KPK, ada yang dilanjut kembali, ada yang tidak gitu. Berarti itu tergantung kepada penegakan hukumnya dari penegak hukum ya. Jadi persoalan-persoalan mengenai akta yang menyangkut kepada kita, kita tentu harus hati-hati ya, hati-hati dalam menjalankan jabatan
menjalankan jabatan tentu harus mengikuti prosedur. Ikuti aja pasal 16 ya, prosedur tentang pembuatan akta ya. Kalau kita itu kan di situ dikatakan wajib, berarti wajib itu jangan ditinggalkan. Nah, jangan sampai membuka peluang. Peluang-peluang ini jangan sampai ditimbulkan oleh diri sendiri, dan jangan sampai juga kita ingin dilindungi oleh pihak lain. Nah, ini perlu kami tegaskan di sini. Sering terjadi kesalah tafsiran perlindungan hukum terhadap notaris. Nah, itu tadi dari tadi narasumber ya atau sebelum-sebelumnya, jangan diartikan perlindungan notaris itu melindungi notaris yang berbuat salah. Perlindungan terhadap notaris itu terhadap profesi notaris. Kalau diri sendiri itu Anda harus melindungi diri sendiri gitu ya. Anda harus melindungi diri sendiri. Nah, bagaimana melindungi diri sendiri? Yaitu dengan membuat akta yang sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya, jangan merekayasa. Nah, sering di dalam akta itu terlihat bahwa para pihak telah menyerahkan dokumen yang diberikan sesuai dengan identitas kepada kami notaris, segala isinya menjadi tanggung jawab para pihak. Bolehkah seperti itu? Nah, itu standarnya itu untuk melindungi diri sendiri. Tidak apa-apa. Biar kita artinya kita sudah hati-hati ya membuat akta. Kita artinya udah melindungi, tetapi jangan dibalik. Aktanya sebenarnya direkayasa, lalu kita tulisin itu. Nah, itu tetap aja sama. Karena walaupun ada tulisan itu, tetap saja tidak menjadi penghalang bagi pelapor manakala notaris melakukan kejahatan, manakala notaris melakukan pelanggaran. Nah, oleh sebab itu pencantuman klausal itu, kata-kata seperti tersebut itu hanya untuk introspeksi kita, bahwa kita diingatkan oleh diri kita sendiri. Silahkan aja cantumkan, walaupun tidak menjadi penghalang, tapi jangan menjadi untuk alat merekayasa. Sebab terkadang seperti begini, kita menyiapkan foto, kita menyiapkan khususnya foto, video. Kadang-kadang di penyidik itu menjadi salah tafsir, karena kita tidak diharuskan, dianggap kita menyiapkan untuk melindungi diri kita. Nah, itu jangan sampai salah tafsir. Jadi lebih bagus ada videonya ya. Kalau videonya nyata gitu, dianggap itu kita juga merekayasa. Padahal sekarang untuk menambah kekuatan, tapi mungkin saja ada yang merekayasa. Ya. Sering kita yang ingin saya sampaikan juga ini terjadi ini. Jangan sekali-kali membuat akta, sekalipun akta di bawah tangan, untuk mencelakakan orang lain. Ya. Jadi begini, ada suatu akta pengikatan jual beli dijadikan jual beli di suatu notaris. Si penjual merasa kecewa karena itu belum lunas. Nah, datanglah dia ke notaris lain. Di notaris lain ditulis bahwa akta nomor sekian tahun sekian itu belum lunas. Ini dijadikanlah alat bukti. Nah, artinya kita mencelakakan teman sendiri. Itu terjadi ya. Itu sudah beberapa kali. Jangan membuat akta seperti itu ya. Jadi orang lain biarkan saja, orang lain mau lunas mau enggak gitu, tapi dicelakakan oleh kita gitu. Nah, itu yang perlu kita introspeksi. Itu hal-hal itu walaupun kita tidak salah, tapi menjadi mencelakakan orang lain ya gitu. Udah ada beberapa kasus yang seperti itu gitu. Nah, itu persoalannya menjadi panjang, menjadi masuk ke MKNW. Nah,
kaitan dengan perlindungan ini adalah sebenarnya adalah perlindungan hak ingkar. Hak ingkar dari notaris. Notaris diberikan hak ingkar karena kalau kita notaris membeberkan masalah-masalah yang ada di isi akte tersebut, identitas orang itu akan menjadi terbongkar, rahasia jabatan kita menjadi melanggar. Nah, oleh sebab itu, kenapa notaris harus ada izin MKNW dulu? Itulah perlindungannya manakala kita diperiksa oleh yang berwajib mengungkapkan isi akte tersebut tidak dianggap sebagai membongkar rahasia jabatan. Namun perlu diperhatikan di sini bahwa rahasia jabatan kita ini tentu ada yang tidak bisa masuk ke ranah MKNW, yaitu masalah pidana khusus ya. Masalah pidana khusus, coba Anda baca undang-undang korupsi di situ di pasal 35, pasal 36 tidak ada proteksi lagi untuk tidak membuka rahasia jabatan. Nah, itu menjadi menjadi ranahnya para penegak hukum itu langsung saja. Itu memang ada aturannya. Tetapi bagaimana kalau mereka mengajukan dulu? Nah, kalau KPK udah jelas langsung gitu. Tapi terkadang dari kejaksaan, dari kepolisian, padahal itu pidananya pidana khusus masuk. Ya kita jawab saja gitu. Kita jawab kalau memang benar itu ternyata benar ya kita loloskan. Nah, ini juga hal yang menarik ya. Ada beberapa kasus yang menjadi unik sekarang. Salah satunya itu mentransfer kepada notaris. Jual beli itu hanya 300 juta. 300 juta jual beli, tetapi dibayar 700 juta. Nah, itu dibayar 700 juta, udah gitu langsung minta ditransfer lagi ke rekening lain. Nah, itu hati-hati, itu menjadi ranahnya pencucian uang. Itu udah beberapa kali juga terjadi, notaris terjebak seperti itu. Nah, saya ingin sampaikan juga di sini bahwa kalau ada persoalan, berkonsultasilah dengan pengurus. Nah, namun ternyata saya sampaikan seperti itu, ternyata banyak yang terjadi itu orang yang bukan aktivis ya, tidak aktif di organisasi. Nah, tapi untuk mencari solusi kita bersama harus aktiflah pemda di masing-masing daerah memberikan pencerahan, penyuluhan kepada anggota-anggotanya agar kalau nanti terjadi permasalahan hukum bisa kita selesaikan bersama. Jangan sampai permasalahan hukumnya setelah P21. Nah, setelah P21 itu banyak juga ada beberapa yang para pengurusnya protes kepada kami. Nah, memang tidak disidangkan di MKNW itu, tidak langsung gitu ya. Nah itu ada yang seperti itu. Nah, apakah boleh kita tidak ke MKNW dulu? Nah, itu urusannya tadi, urusan dengan hak ingkar. Coba Anda di 170 KUHP, di 1902 KUH Perdata, itu bagaimana di 322 KUHP, di 244 KUHP, bagaimana itu kalau kita membongkar rahasia jabatan. Tetapi kalau kita jalan aja, silahkan aja. Itu urusan dan risiko sendiri gitu. Ya, tidak
bagaimana kalau nanti ada orang yang data pribadinya terekspos. Nah, sekarang di kita memang belum ada ya undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Kalau udah ada itu bukannya meringankan ya, malah memberatkan kepada yang membuka gitu ya. Jadi sekarang masih berlaku tentang ketentuan umum yang ada di KUHP ya tentang data pribadi itu. Nah, jadi masalah-masalah ini yang paling kita harus resapi ya adalah kita menjadi notaris yang baik. Kita sesuai prosedur. Kita berlindung oleh diri sendiri. Jangan minta perlindungan kepada orang lain. Nah, kalau kita berlindung berjalan itu kan tidak akan pada masalah. Lalu bagaimana menghadapi panggilan polisi? Kalau kita tadi seperti ada akta di bawah tangan yang tidak pernah kita lakukan, yang dilakukan oleh para pihak, tetapi kita, nah itu silahkan aja datang. Nah, datang itu biasanya kalau yang seperti itu adalah untuk labgrim. Ya. Labgrim itu harus kita dampingi, ini ya minuta kita. Nah, cuma resikonya tentu kita jadi keluar ongkos untuk ke Jakarta, waktu segala. Nah, tapi daripada kita lepaskan, itu riskan. Bagaimana kalau ada contrengan sedikit aja di atas tanda tangan, ada yang merubah, itu tentu menjadi kerugian untuk kita. Nah, oleh sebab itu resiko-resiko jabatan ini tentu membuat kita capek, tetapi belum tentu kita terjerat hukum ya. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kakak, itu hanya pemanggilan. Nah, kalau toh di ACC juga itu bukan berarti salah. Jawa Barat masih kecil soal pelanggaran-pelanggarannya, kita bandingkan dengan yang lain. Saya juga mendapat informasi-informasi notaris yang dipecat gitu. Di Jawa Barat masih kecil ternyata gitu. Ya, masih kecil ya yang sampai dipecat. Nah, kalau diperiksa polisi itu belum tentu salah ya. Cuma memang image masyarakat, kita ada di kantor polisi, kita ada di LP, image-nya ada apa? Seperti saya sendiri mau ke Kanwil, parkirnya di LP. Nah, itu kan bersebelahan. Lalu ada tetangga yang lihat, Pak ini ada apa di LP, lagi ke siapa? Nah, disangkanya kan ada apa-apa. Ya itulah makanya kalau ada persoalan itu jangan hanya melihat dari luar, harus melihat permasalahan-permasalahannya itu dengan masuk ke dalam. Nah, kita kaitkan lagi tadi soal keinginan ya, keinginan penegakan hukum. Ambil contoh yang konkret ya, kasusnya Cut Tari dengan kasusnya Luna Maya gitu. Nah itu kan harusnya kalau ada bukti yang cukup, kenapa nggak disidangkan? Kalau nggak ada bukti yang nggak cukup, kenapa nggak di SP3? Nah oleh sebab itu, hal itulah yang perlu dipikirkan juga tentang pembatasan jangka waktu tersangka yang tidak ditahan. Kalau tersangka yang ditahan kan ada jangka waktunya, ya 20 hari oleh penyidik, lalu diperpanjang lagi oleh penuntut umum, lalu diperpanjang lagi oleh pengadilan. Kalau sudah itu belum disidangkan kan harus dikeluarkan. Nah, kalau yang tidak ditahan kan tidak ada. Nah itu contoh ya, contoh keinginan atau maksud baik dari para penegak hukum. Ya kan kalau teorinya seperti itu. Demikian ya yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Terima kasih kepada Pak Menteri untuk penyampaian pemaparannya.